Dokter Hans, kalau ada yang sampai kadar gulanya tinggi, penderita diabetes gitu ya, dokter selalu mengatakan, wah ini ada hubungannya sama pankreas nih. Betul begitu ya dokter ya? Kebanyakan begitu. Gula tinggi itu namanya diabetes kan. Tapi diabetes ada macam-macam. Ya, ada diabetes tipe 1, pankreasnya rusak, insulin tidak dibentuk. Diabetes tipe 2, pankreas tetap mengeluarkan insulin, insulinnya banyak, tapi insulin tidak bekerja. Jadi kualitas insulinnya jelek. Kalau yang pertama tadi tipe 1, kuantitas insulinnya kurang. Ya, ada juga pankreas tidak terlalu terganggu, tapi insulin resisten karena hormon-hormon lain pada orang yang minum obat macam-macam, ya minum steroid, macam-macam obat-obatan, atau dalam keadaan hamil, atau gangguan misalnya infeksi hebat, ada stres hormon yang menaikkan gula, jadi orang itu dalam ICU tiba-tiba dicek gulanya semakin naik. Karena obat-obatan, karena keadaan infeksi yang hebat itu. Nah, lupakan itu, karena itu sedikit sekali, tidak sampai 5%. Yang tipe 1 pun yang pakai suntikan insulin, itu biasanya sekitar tidak sampai 10%. Yang paling banyak adalah gaya hidup. Pankreasnya membentuk insulin, tapi insulin tidak bekerja dengan baik lantaran kebanyakan ngemil. Tiap kali ngemil, pankreas bekerja, insulin keluar. Tiap kali ngemil, pankreas kerja, insulin keluar. Tapi ngemil bolak-balik, nah insulin menjadi sangat banyak keluar, tapi dia capek, tidak bisa bekerja, si pankreas pun jadi kepayahan. Saya katakan dia jadi pontang-panting kerjanya, insulin juga kalang kabut kerjanya. Dan akhirnya insulin banyak, tapi insulin tidak bekerja. Insulin resisten, itulah ceritanya. Ya, insulin yang resisten banyak, tapi tidak bekerja dengan baik. Keluarlah gula, karena insulin itu kerjanya membuka pintu sel. Buka supaya gula masuk. Tapi pintunya tidak mau dibuka-buka karena dia sudah capek. Dan akhirnya gula kita menumpuk di dalam aliran darah. Ini yang ceritanya yang kenapa orang itu gampang kena gula karena makanan kebanyakan. Karena ngemil bolak-balik. Apalagi kalau malam hari masih mencari macam-macam makanan kalori besar malam hari. Dan pagi menghindari sarapan pagi. Itu menyebabkan pankreas kita menjadi malas. Tidak bekerja baik. Lifestyle yang baik, pankreas baik, gula pun terkendali. Ya, tapi selain insulin ada juga glukagon ya dokter ya? Benar. Nah ini ya. gimana ini? Waktu gula kita turun, misalnya orang itu tidak makan ya, waktu jamnya misalnya tidak makan, malam hari misalnya tidak makan, atau waktu berpuasa tidak makan, atau dia tidak banyak karbo. Apa yang terjadi? Tubuh punya mekanisme yang luar biasa. Ada hormon lain, lawannya insulin, itu namanya glukagon. Pabriknya juga di pankreas. Ya, dia mengeluarkan glukagon, itu mengeluarkan cadangan gula dari liver. Jadi kalau gula turun, liver cadangan gula dikeluarkan. Kalau sudah habis cadangan gula, cadangan lemak, cadangan protein itu diolah lagi, gluconeogenesis. Kira-kira 1-2 jam gula juga ikut naik lagi, glukagon. Jadi insulin glukagon tubuh itu yang ngatur pankreas. Pankreas mengeluarkan insulin, ngatur gula. Gula turun, tapi gula kalau sudah rendah, glukagon bekerja. Dikeluarkan lagi supaya selalu dalam range normal. Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Akhirnya HbA1c pun menjadi bagus. Hebat kan pankreas itu? Iya. Mendengar penjelasan Dokter Han ini satu kata buat Tuhan yang menciptakan sistem organ tubuh kita ya. Amazing. Baik, terima kasih Dokter Han untuk penjelasannya.